Haleluya. Shalom. Saya percaya jemaat GB ikon salomnya lebih keras. Apalagi sekarang 2017. Shalom. Kayaknya kurang mantap sedikit. Shalom. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, kita semua sangat bersyukur dan bersuka cita pada Tuhan. Bahwa oleh karena perkenanan Tuhan, kita sekarang boleh ada pada hari yang ke-8, minggu yang kedua di dalam tahun 2017. Dan tadi saya hitung kira-kira baru 179,5 jam kita memasuki 2017. Oleh karena itu perkenankan saya untuk menyampaikan selamat tahun baru, Happy New Year, Kyong Hee. Ya, kira-kira begitu saudara. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, kita bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan, tuntunan Tuhan. Sekarang kita sudah ada 2017. Wow, luar biasa. Amin. Nah saudara, memang di dalam memasuki satu tahun yang baru, 2016, Tuhan nyatakan ini adalah pembebasan seutuhnya. Saya percaya kita senantiasa alami itu. Pembebasan demi pembebasan yang lebih dan lebih lagi. Dan 2017 memang Tuhan berbicara melalui gembala kita Pak Niko bahwa ini tahun mujizat penuaian. Katakan 2017 tahun mujizat penuaian. Sekali lagi, tahun 2017 tahun mujizat penuaian. Saudara, memang seringkali pada saat Tuhan menyampaikan pesan pada kita semuanya, mungkin kita berkata, mana mungkin? Keadaan sudah sedemikian sulit. Ya, bagaimana bisa terjadi mujizat penuaian itu? Tadi Pak Niko sudah sampaikan dalam special message, dan saya percaya nanti gembala saudara Pak Budi akan menyampaikan lebih lagi apa yang langkah-langkah kita harus lakukan supaya mujizat penuaian terjadi. Tapi kita percaya dengan pasti apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Dan itu pasti digenapkan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Apapun situasi, kondisi, keadaan dunia ini saudara. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup saudara bukan bergantung dengan situasi dan kondisi keadaan dunia ini. Tapi hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena dia hidup saudara, ada hari esok bagi kita semuanya. Karena dia hidup ada hari esok. Wah, pemusiknya mana ini? Boleh siapkan. Oke. Saudara, kita tahu bahwa ada hari esok. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh PowerPoint-nya mulai ditampilkan. Saudara, pada waktu saya mulai berdoa, bagaimana dengan tahun 2017? Saya percaya nanti tuntunan Tuhan yang disampaikan gembala kita Pak Niko, saudara, itu makin jelas, makin tajam. Tapi saya akan sharing dengan saudara pada waktu saya mulai berdoa, Tuhan bagaimana dengan tahun 2017. Dan Tuhan nyatakan bahwa tahun 2017 memang apa yang Tuhan telah nyatakan, tahun mujizat penuaian. The year of miracle harvest. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan, itu pasti Tuhan genapkan. Tapi bagaimana pengenapan Tuhan terjadi adalah kita harus percaya. Amin. Percaya. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, kita percaya saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang di dalam memasuki satu tahun yang baru, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, berdoa bagaimana tahun 2017 lebih baik atau tidak. Tapi jelas tadi Pak Niko katakan 2017 akan lebih baik dari 2016. Amin. Saudara, memang bagi orang dunia berkata mana mungkin, nggak bisa. Karena situasi, kondisi, keadaan dunia, keadaan ekonomi, politik, kalau kita lihat hari-hari ini sedang terjadi di mana-mana, mana mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam rencana Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara jangan khawatir. Jangan takut dengan apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita percaya bahwa kita semuanya hari-hari ini saudara. Hari-hari ini kita percaya bahwa mujizat penuaian
itu terjadi di sini, di sana, di mana-mana. Penuaian terbesar dan terakhir sedang terjadi. Amin. Dan kita tahu ini adalah tuntunan Tuhan. Ini yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bahwa sekarang kita ada pada satu masa kairos Tuhan. Situasi kondisi yang sekarang sedang digoncangkan, kita tahu di balik semuanya ada rencana Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mulai dibawa kepada mahkamah agama, murid-murid mungkin pada waktu itu mereka mengalami kegelisahan. Gimana? Bukankah dia Mesias, anak Allah yang hidup? Tapi mengapa dia harus diperhadapkan dengan mahkamah agama? Mengapa akhirnya harus disalibkan? Tapi ternyata saudara, di balik salib ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di balik salib dan kematian ada kebangkitan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu apa yang Tuhan nyatakan hari-hari ini mujizat penuaian. Dan memang sekarang kita ada pada era, masa, ada waktu Tuhan. Yaitu apa saudara? Penuaian terbesar dan terakhir. Sebelum dia datang untuk kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Amin. Saudara, memang kita lihat hari-hari ini melalui segala apa yang sedang terjadi di dunia ini. Jelas sekali ini adalah tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat sekali. Tapi satu hal kita tahu dengan pasti, bahwa hari-hari ini penuaian terjadi di sini. Penuaian terjadi di sana, penuaian terjadi di mana-mana. Amin. Terjadi di mana-mana pun juga penuaian terbesar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara mengenai penuaian jiwa. Saudara, saya mau share dengan saudara sedikit informasi saja. Bahwa tahun 1910 di Afrika, diperkirakan hanya ada 9 juta orang Kristen. Tapi saudara tahu, data terakhir tahun 2015, sekarang di Afrika ada lebih kurang 516 juta orang percaya. Wow, ini luar biasa. Di Iran, saudara mungkin Iran, wow, sudah bilang Iran, ini negara yang katakanlah mungkin sulit Injil diberitakan. Tapi melalui mujizat yang terjadi. Maka Iran pada tahun 1984 ya diperkirakan hanya ada sekitar 100-200 ribu orang Kristen. Tapi sekarang di Iran ada 3 juta orang yang percaya kepada Tuhan. Wow, katakan wow, luar biasa. Saudara, kita tahu inilah mujizat demi mujizat yang hari-hari ini saudara dan saya sedang alami. Dan saya percaya apapun situasi kondisi di Indonesia dimanapun juga, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menggenapkannya. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita semuanya. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini saudara, mungkin orang berkata, gimana keadaanku, hidupku bagaimana, masa depanku gimana. Kalau dilihat seperti apa yang di sekeliling kita lihat, saudara, sepertinya ya nggak mungkin kita bisa menabur, nggak mungkin bisa menuai saudara. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, maka yang berlaku di dalam hidup saudara dan saya adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, memang orang berkata, orang Tionghoa berkata, oh ini tahun apa saudara? Tahun apa ini? Ayam apa? Oh ya, saudara yang tahu ya, ayam api katanya. Oh ini tahun begini-begini, orang mulai belajar lihat, oh apa saja, horoskop, sakit, apa saja. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, bahwa sebab Tuhan hidup ada hari esok. Ayo, WL-nya tolong. Ayo. Oh mulai dari bait pertama. Yeah, Jesus. Hari esok. Lihat kiri kanan saudara. Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Mari kita bangkit berdiri. Iya, lihat kiri kanan saudara, katakan sebab Yesus hidup. Hidup, yeah, Jesus. Hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar karena
Saudara, setiap kali Pak Niko menyanyi bersama kita puji Tuhan, Pak Niko ajarkan, mesti jemaat bab, 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 bab. Nah, itu lebih mantap, saudara. Ayo, saudara dulu, tepuk tangannya. Semua. Iya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yeay. Selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Sekali lagi hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup. Mari tepuk tangannya, jangan. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh Haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Jangan duduk dulu, saudara, lihat kiri kanan, saudara, katakan masih hidup. Katakan amin. Silakan duduk, saudara. Pasti orang Manado bilang so pasti hidup. Karena Yesus hidup bersama kita. Amin, haleluya. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan sharing dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Bicara mengenai apa? Masa depan cerah. Katakan bukan suram. Kalau suram itu madesu katanya. Tapi kita masa depan semuanya yang hadir. Semua keluarga kita, semua orang yang percaya di dalam Tuhan. Yang pasti kita punya masa depan cerah. Yang percaya katakan amin. Saudara mau masa depannya gimana? Cerah apa setengah cerah? Cerah. Amin. Dan saudara memang untuk masa depan cerah tidak ada lain. Kita harus hidup di dalam firman, kita harus hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan tuntunan Tuhan kita harus punya gaya hidup di dalam doa, memuji, menyembah Tuhan siang dan malam dalam unity, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara memang orang bicara mengenai masa depan. Ada banyak orang yang berpikir, oh yang penting pokoknya nanti aku umur sekian, aku mencapai ini, umur sekian aku sudah mencapai cita-citaku yang sudah aku cita-citakan berapa puluh tahun yang lalu. Ya, saudara memang banyak orang konotasinya masa depan itu hanya ada apa yang di dalam dunia ini. Sampai punya jabatan yang baik, punya kedudukan yang baik, punya penghasilan yang baik. Ya, saudara memang itu masa depan. Dan banyak orang di dalam dunia ini hanya membatasi, saya katakan. Membatasi dengan masa depan yang ada di dalam dunia ini. Tapi saya percaya bahwa yang dimaksudkan masa depan cerah itu bukan hanya selama saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Tetapi bagi orang yang punya masa depan cerah. Karena apa saudara? Karena masa depan kita bukan hanya sampai di dunia ini saja. Tapi masa depan kita sampai masuk surga. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara hanya membatasi masa depan, saudara hanya sampai dengan perkara-perkara dunia. Orang mengejar kedudukan, kekayaan, apa saja, dengan cara apa saja. Dan akhirnya banyak orang setelah dia sampai dengan apa yang dia cita-citakan, yang dia harapkan, dia dambakan. Ternyata ya cuman begini, orang kecewa. Dan banyak orang yang mengharapkan masa depan yang baik, ya, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sepertinya nggak mengalami itu semuanya. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, inilah waktunya bagi setiap kita sebagai orang percaya. Bahwa bagaimana ini rahasia, bagaimana kita punya masa depan yang cerah itu. Yaitu apa saudara? Masa depan kita adalah sampai surga. Hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara, memang seringkali orang membatasi hanya sampai masa depan dunia ini.
Saudara, saya percaya bahwa kalau kita punya masa depan kita sampai di sorga, kita persiapkan hidup kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah, masuk di dalam sorga, maka saya percaya bahwa masa depan kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi masa depan kita di dalam sorga. Amin. Dan kalau saudara menaruh masa depan, saudara berharap dengan perkara-perkara yang di atas, masa depan hidup di dalam sorga, maka saya percaya saudara punya masa depan kekal selama-lamanya. Tetapi saya percaya kita punya masa depan juga di bumi. Amin. Ada orang yang hanya masa depan di bumi saja, tapi ternyata dia nggak meraihnya. Tapi kalau kita menaruh masa depan kita pada sorga, maka saya percaya kita pun juga akan punya masa depan di bumi ini. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari memasuki 2017. Kita tahu bahwa tahun berapapun juga, kalau hidup kita, masa depan kita tidak membatasi dengan hanya di dunia ini. Tapi kita melampaui keterbatasan itu. Bagaimana caranya melampaui keterbatasan itu? Adalah kalau kita persiapkan hidup kita. Bukan hanya cuma di dunia ini. Karena di dunia masa depannya hanya kalau di dalam Mazmur dikatakan umur manusia 70, kalau kuat 80, saudara. Ya, itu umur manusia. Tapi puji Tuhan ada yang 90, ada yang lebih daripada itu, saudara. Ya, saudara. Tetapi itu bukan masa depan kita yang saya katakan sesungguhnya. Tapi masa depan saudara dan saya yang sesungguhnya adalah sampai kita masuk surga. Yang percaya katakan amin. Sampai masuk surga. Dan saya percaya masa depan yang cerah itu yang dimaksudkan adalah kalau saudara mengarahkan hidup saudara pada kehidupan-kehidupan surgawi. Sampai pada kehidupan kekal selama-lamanya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya masa depan kita cerah, bukan hanya di bumi saja. Tapi masa depan cerah, masa depan kita cerah di sorga dan di bumi. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Oleh karena itu mari saudara, memasuki 2017 ini saya tahu Tuhan akan banyak bicara kepada kita. Saudara, saya akan sharing dengan saudara. Ada 3 rahasia, ada 3 hal yang penting. Bagaimana saudara hari-hari ini punya masa depan yang cerah itu. Saya mau bertanya sekali lagi, saudara mau punya masa depan cerah? Waduh, aminnya kok lemes saudara. Amin. Siapa yang mau punya masa depan cerah? Mantap begitu saudara. Aku mau punya masa depan cerah. Saudara, saya percaya apa yang saat ini sebagai orang-orang percaya, semuanya di antara kita punya masa depan cerah. Di dalam Yeremia dikatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Di dalam Amsal juga dikatakan apa saudara? Masa depan itu sungguh ada. Amin. Tapi saya tahu masa depan itu sungguh ada. Rancangan-rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan yang mempunyai masa depan, damai sejahtera yang punya masa depan yang cerah. Itu semuanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kok nggak mantap amin ya saudara? Amin. Hanya di dalam Yesus saya katakan. Saudara, dulu saya memang dimulai dari seorang penginjil. Ya, saya sekolah Alkitab. Udah mau mati pada waktu itu saudara, ya sudah no hope, tidak ada harapan. Akhirnya saya bertobat, saya dipenuhi Roh Kudus, dan puji Tuhan saya masuk sekolah Alkitab, saya jadi seorang penginjil saudara. Tapi saya penginjil bukan di Jakarta saudara, saya menginjil itu di desa, ya. Kami keliling mulai dari Jawa Timur sampai di Bali, sampai di Sumba, Sumbawa, Bima yang kebanjiran itu saya pernah tinggal di sana 40 hari saudara. Karena nunggu kapal nggak datang-datang saudara, ya akhirnya nunggu aja di pos polisi waktu itu. Memang hotel kami yang paling enak ya di pos polisi pada waktu itu yang di pelabuhan, bukan kantor polisi saudara. Kami disediakan tempat di situ, kami boleh tinggal 40 hari di situ karena memang untuk hotel pada waktu itu memang langka juga.
Dan waktu itu memang sepertinya kami sebagai penginjil yang masih muda, sepertinya orang nggak melihat kami, anggapannya ya kamu ini ya, seperti nggak terlalu diperhatikan begitu saudara. Dan saya jadi masuk di pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 6 bulan di Kalimantan Barat, 6 bulan Kalimantan Timur, tinggal di antara orang-orang Dayak, orang-orang Punan yang ada di pedalaman saudara. Dan sepertinya waktu itu saya ingat, waduh ini penginjil, ya rasanya nggak punya masa depan, saudara. Karena kami, ya memang dengan iman kami mulai melangkah, kami Tuhan percayakan jadi penginjil. Tapi puji Tuhan, saudara, saya boleh berdiri di depan saudara hari ini. Saya tahu ini hanya oleh karena Yesus. Tidak ada lain, hanya Yesus yang sanggup melakukan semuanya. Saudara, saya tidak perlu ceritakan sekarang, tapi Tuhan percayakan saya boleh melayani saudara di kota Jakarta, dan saya juga masih melayani di daerah-daerah saudara. Tapi saya tahu pada waktu itu, saudara bisa membayangkan, waktu itu memang umur saya masih belasan. Saya mikir apa penginjil itu cuma begini, no. Ternyata di dalam Yesus, apapun situasi, kondisi kita pada waktu itu mungkin sepertinya no hope, sepertinya kecil, sepertinya gak mungkin, gak bisa apa-apa, hanya di pedalaman, di pedesaan. Tapi saya tahu bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh harapan. Dan saya boleh melayani di kota ini, di Jakarta saudara. Saya tahu ini semuanya hanya oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Hanya oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari saudara, saya akan berbicara kepada saudara nanti ada 3 hal rahasianya. Kita baca dulu di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Maaf, pasal 4 maksud saya. Saya akan membacakan bagi saudara dan nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-4. Ya, saudara bisa dapatkan juga di layar juga ada. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu. Wah ini lampunya di sana sudah, jadi saya beres sedikit. Sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Dan permata sardis dan suatu. Ya ini boleh dilihat dulu gambarnya saudara. Supaya saudara sambil melihat ke depan. Ya ini saya dapat. Coba tolong PowerPoint-nya. PowerPoint aja dulu ya. Ya PowerPoint. Iya ini saudara boleh lihat dulu sambil saya bacakan ya. Ya maaf ya saya agak miring sedikit saudara. Oh ini ada lampu juga di sini ternyata. Ya puji Tuhan. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata sardis, yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, kilang gemilang. Bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai maaf, mesti dibuka nih kacamata di rumahnya. Dan dari tahta itu keluar kilat, bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka, di sebelah belakang. Adapun makhluk-makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk
itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Mari ayat 11 kita baca bersama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, memang saya ngalami mujizat juga. Ternyata ukuran mata saya ini harusnya turun, saudara ya. Jadi saya baru belum ganti kacamata. Jadi kalau pakai kacamata yang sekarang ini bacanya sekarang lebih susah. Jadi lebih baik nggak pakai kacamata. Ya, mohon maaf. Nah, saudara di dalam Wahyu pasal yang keempat ini, Yohanes. Saudara, saya akan sampaikan dulu siapa Yohanes. Yohanes itu adalah salah satu murid Yesus yang di dalam kehidupannya tidak ada lain, yaitu dia bersaksi mengenai Yesus. Dan tidak dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Tetapi Yohanes pernah mengalami satu keadaan yang pada waktu itu seharusnya dia mati. Karena dia dibawa di Roma dan dia diceburkan di dalam minyak yang panas, saudara. Tetapi nggak terjadi apa-apa. Nggak melek, nggak melepuh apapun juga. Sehingga pada waktu itu orang yang menyiksa dia, membunuh dia, itu akhirnya mereka nggak tahu lagi harus berbuat apa. Sehingga akhirnya Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Saudara, saya melihat di sini bagaimana Yohanes, dia orang yang hidup di dalam iman. Dia percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Sampai pada menjelang, waktu itu dikatakan mestinya dia mati. Saudara. Tapi Tuhan memberikan satu kepercayaan, akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos ini, saudara, dia mendapatkan satu pewahyuan dari Tuhan. Dan yang luar biasa, dimulai di dalam pasal yang keempat ini, dikatakan Yohanes melihat surga terbuka. Amin. Saya percaya saudara dan saya adalah Yohanes akhir zaman. Yang berkata amin. Saudara, kita akan dibukakan oleh Tuhan. Untuk apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Melihat sorga. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes di sorga itu, saudara? Memang di sorga ada tahta, ada seorang yang duduk seperti bagikan permata, sardis, yaspis, saudara. Berkilo-kiloan, saudara. Tadi saudara saya ini ilustrasi saja, gambarnya boleh diperlihatkan. Kira-kira seperti ini, tapi ini ilustrasi. Saya percaya nanti waktu kita diperlihatkan sorga, kita naik ke sorga, itu lebih mulia lagi, saudara. Nggak bisa diceritakan sekarang, amin. Tapi kira-kira kita melihat ini, kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah ini 24 tua-tua ini tersungkur di hadapan tahta itu, saudara. Dan 24 tua-tua ini memang gambaran daripada apa, saudara? Daripada murid-murid Yesus, perjanjian lama, anak-anak Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara kita semuanya, kita berdoa supaya kita boleh ada di tahta ini. Amin. Saudara, oleh karena itu, mari hari-hari ini jadi orang percaya, jangan bilang, ya pokoknya aku yang penting masuk surga aja lah, di pinggir-pinggir gak apa-apa. Jangan, saudara. Saya pun juga berkata, Tuhan aku mau di hadapan tahta itu. Amin. Kalau boleh Tuhan, bersama dengan tua-tua ini, ada tahta, ada tempat kita boleh duduk bersama-sama dengan Allah. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan memasuki 2017. Tuhan akan membawa kehidupan saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan. Melihat hadirat Tuhan.
Dan kita belajar juga dari Wahyu pasal 4 ini saudara, ternyata di sorga apa yang selama ini kita lakukan di bumi ini, yaitu kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, itu juga sampai di sorga. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini, Tuhan membawa kehidupan saudara dan saya di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ini bukan hanya tata cara ibadah, bukan hanya ritual karena orang Kristen, no. Tetapi saya tahu hari-hari kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Siang dan malam dalam unity. Ini adalah pola di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Oleh karena itu saudara, ada orang yang datang di dalam ibadah, oh pokoknya aku dengar firman, puji Tuhan. Tapi di dalam pujian dan penyembahan, itu saat kita memuji dan menyembah Tuhan, itu hal yang indah saudara. Oleh karena itu mari kita datang setiap ibadah, mulai 2017. Kalau ibadah setengah 11, kalau boleh 10.15 udah nyampe, udah buka ya. Mall udah buka, 10.15 kita udah siap, mercy seat. Kita siapkan hati kita mulai menyembah Tuhan. Amin. Dan saya tahu itu rahasia Tuhan. Saudara, setiap pagi saya usahakan bangun antara jam 4:30, jam 5 saudara ya. Dan waktu itu saya utamakan apa? Menyembah Tuhan. Menyembah di dalam roh, berbahasa roh saudara. Minimal 1 jam. Terus upayakan sampai 2 jam. Ini yang saya lakukan dan saya percaya saudara 2017 ayo. Kita bersama-sama katakan Tuhan aku mau banyak memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena memang di sorga itu hanya memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa ada di dalam hadirat Tuhan. Dan ini yang sekarang hari-hari ini kita lakukan di tempat ini. Memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia hadir. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Mujizat sudah terjadi. Setiap kali Healing Moment Crusade yang diadakan Pak Niko, ya keliling ke daerah-daerah saudara. Dan kami terakhir sudah ada di Bitung saudara. Dan memang setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, orang sudah mengalami kesembuhan. Mujizat sudah terjadi. Amin. Jadi ini kuasanya yang luar biasa. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini. Ada hal yang penting. Ini rahasia yang pertama saudara. Nah ini kita melihat gambaran-gambaran ya. Saudara Tuhan mau hari-hari ini arahkan seluruh kehidupan kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Saudara bisa lihat ya di layar ini. Hanya melakukan kehendak Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity, menjadi saksi Kristus dalam masa penuaian jiwa yang terbesar, dan terakhir ini dalam apa? Suasana surga dan masuk surga selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi saya percaya hari-hari ini saat kita arahkan. Jadi saudara setiap kali saudara datang kepada Tuhan, di dalam doa pribadi saudara, di dalam di dalam doa saudara bersama keluarga, di dalam ibadah seperti ini, arahkan seluruh kehidupan kita. Saya percaya mengarahkan kehidupan ini bukan hanya saat kita ada di dalam ibadah saudara, tetapi dimanapun dikatakan siang dan malam. Dimanapun saudara yang bekerja, yang punya usaha, bisnis apapun, saya berkata, oh cukup hanya sampai di rumah saja, aku memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, ini rahasianya. Tuhan akan membawa saudara naik terus, dari kemuliaan pada kemuliaan. Saat saudara lebih banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dimanapun juga. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saat saudara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, di tempat saudara bekerja, di tempat usaha, pekerjaan saudara, dimanapun saudara banyak, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan ini saudara. Saya percaya saudara, Tuhan sendiri yang akan membuka pintu-pintu. Segala usaha, pekerjaan apapun, semuanya akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena jelas Tuhan Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang Chinese berkata, ciacipe katanya. Itu artinya dilipat gandakan saudara. Jadi bukan hanya ditambah, tapi apa?
dilipat gandakan. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat hidup kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Dalam unity, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini saudara, menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan mengalami kerugian. Tapi yang pasti ada benefit, ada keuntungan-keuntungan sorga yang Tuhan limpahkan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya pintu-pintu sorga dibuka. Pintu-pintu tingkap-tingkap di langit dibukakan Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berkatnya bagi setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya tahu ini waktunya saudara. Waktunya sudah singkat. Hari-hari ini ada banyak pernyataan-pernyataan. Segala sesuatu yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tahu ini tahun Ayin Sayin, tahun penuaian. Tapi memang di dalam tahun penuaian ada dikatakan tahun pedang. Ada pedang, ada murka Tuhan, ada penghukuman saudara. Tapi ini juga tahun peperangan rohani. Tetapi ini juga tahun apa saudara? Tahun kita memuliakan Tuhan. Kita lebih banyak memuliakan Tuhan. Saya tahu saat kita mulai melakukan rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya hidupmu akan dibawa naik oleh Tuhan. Amin. Engkau nggak akan turun, itu benar terjadi. Engkau tidak akan turun, tapi engkau akan naik. Engkau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Rahasianya apa? Yang pertama, arahkan hidup saudara. Hanya melakukan kehendak Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Dan senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupan ini. Sampai kita diangkat. Amin. Amin. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara. Saudara, memang saya pernah mengalami keadaan mau mati. Umur 17 tahun tadi saya katakan, saya asma sejak lahir. Dan waktu itu rasanya nafasnya bukan hanya Senin Kemis lagi, tapi Kemis udah subuh saudara. Jadi udah dengan begitu aja saudara ya. Tinggal sedikit aja begitu saudara. Rasanya takutnya luar biasa. Takut. Orang takut mati saudara. Itu bisa pucat, bisa apa saja. Nah saudara, tapi luar biasa hari-hari ini saudara. Yang ada di dalam hati saya sebagai seorang manusia. Bukan karena saya pendeta hamba Tuhan. Tapi sebagai seorang manusia. Seandainya dia datang, kita diangkat. Siapa yang mau diangkat? Puji Tuhan. Tapi seandainya dia panggil kita sebelum dia datang. Perasaan saudara seperti apa? Saudara jawab. Tapi terus terang saya punya perasaan di dalam hati saya. Pindah tempat aja saudara. Amin. Amin. Wah, nggak ada yang menjawab. Amin. Oleh karena itu kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kita hanya pindah tempat, saudara. Tapi rahasianya apa? Kalau sudah mengarahkan hidup saudara untuk melakukan kehendak Tuhan pada perkara-perkara itu. Dan yang kedua, saudara. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan bagi saudara Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca bersama-sama saja karena ini hanya 4 ayat. 2, 3. Karena itu, yuk baca saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, arahkan hidup saudara. 2017 kita berjanji, Tuhan, pokoknya 2017 aku akan lebih banyak lagi memuji, menyembahmu, bangun pagi, nggak bingung mau ke lihat iPhone, lihat apalagi WA, lihat lagi apa saudara, tapi bangun pagi cari Tuhan. Mau katakan amin.
Bangun pagi mau sungguh-sungguh lakukan kehendak Tuhan. Terus memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena kita tahu masa depan kita di sorga. Dan yang kedua saudara, saya tahu ini pesan Tuhan bagi kita semua. Tolong PowerPoint-nya. Saudara, memang kita tahu bahwa hari-hari ini dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya apa? So, kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus, Roma pasal 6. Oleh karena itu kalau kita sudah mati terhadap dosa, dari segala kutuk dosa, dari segala hukum dosa, saudara, jangan lagi masih hidup di dalamnya. Tetapi yang Tuhan mau apa, saudara? Kita mencari perkara di atas di mana Kristus ada. Amin. Di mana Kristus ada, dia ada di dalam hidup kita, tapi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, saudara. Oleh karena itu cari perkara-perkara di atas, saudara. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang mau lakukan katakan amin. Yang mau lakukan katakan amin. Oh, lebih banyak. Saudara, jelas firman Tuhan menegaskan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, saya tahu semakin banyak saya memikirkan perkara yang di atas, maka segala persoalan dan masalah di bumi, Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang akan mengurapi, yang akan menolong kita. Dia akan memampukan kita semuanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa saudara? Apabila, ayat 3 jelas dan tegas, kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Katakan wow. Saudara, ternyata kita sudah mati dari dosa, dari kehidupan kita yang lama. Dan juga dengan jelas dikatakan bahwa apa? Hidup kita tersembunyi ada di dalam Kristus, di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Saudara, ternyata kita tahu kehidupan kita ini sungguh luar biasa. Ternyata memang kita yang percaya Yesus tidak hanya sebagai warga gereja, tidak hanya sebagai orang Kristen saja, tapi ternyata kehidupan kita semuanya ini sudah mati dari hidup kita yang lama. Kita ada tersembunyi di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia, Allah di dalam kehidupan kita semuanya, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, dikatakan apabila Kristus adalah hidup kita menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Wow. Dan saya tahu inilah yang dimaksudkan, saudara, kita boleh terus ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya percaya dan kita semua berdoa bahwa nanti di sorga kita akan jauh-jauh daripada Tuhan. Kita akan dekat-dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dan saya percaya kita ada di tahta itu, saudara, kita berdoa. Bukan jauh, tapi kita ada di dalam Dia. Bagaimana rahasia yang kedua, saudara? Arahkan segenap, dikatakan segenap pikiran, kemauan, cita-cita, motivasi hanya pada perkara yang di atas, di dalam surga. Amin. Amin. Dalam apa? Kuasa kebangkitannya yang sanggup melampaui segala keterbatasan. Jadi begini, saudara. Artinya apa? Saudara, kita memang banyak pikiran-pikiran di dalam dunia ini. Negatif. Kadang-kadang kita mikirin sesuatu sampai nggak bisa tidur, sudah benar? Ya, runyam dan lain sebagainya. Tapi mari saudara, saya percaya 2017, saudara akan alami kedamaian, ketenangan di dalam Tuhan yang lebih lagi. Ya, bisa kata amin. Saya tahu ini rahasia yang Tuhan mau kita lakukan. Pikirkan perkara yang di atas, perkara yang mulia, yang adil, semuanya. Filipi 4 ayat 8, pikirkan Yesus, pikirkan Dia. Dan tadi Pak Niko sudah katakan memang untuk itu semuanya, untuk mengisi pikiran kita dengan firman, harus baca Alkitab. Amin. Saudara, mohon maaf, saya mau tanya bagi saudara, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Oh, puji Tuhan. Yang belum, saudara jangan malu. Mulai sekarang katakan, aku mau baca Alkitab. Yang belum baca Alkitab katakan, aku mau baca Alkitab setiap hari. Ya udah diem dia. Dalam hati juga apa-apa. Ya, tapi nggak dengar suara aja begitu.
Baca Alkitab. Supaya apa? Ini menjadi rema. Ini yang menjadi yang ada di pikiran kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan saya tahu bagaimana kalau orang belum mengalami kebangkitan Yesus di dalam hidupnya, dia nggak bisa mikirkan yang di atas. Dia banyak mikirkan di bumi, persoalan, masalah apa saja. Tapi begitu saudara sudah dibangkitkan bersama Yesus, ada kuasa. Kuasa di dalam hidup saudara yang melampaui segala kepikiran, akal pikiran kita, yang melampaui segala akal pikiran kita, itu yang membuat saudara bisa nyambung dengan surga, connect terus dengan surga, pikiran yang di atas saudara. Dan kalau sudah pikiran sudah arahkan dengan perkara-perkara di atas, saya percaya hidup sudah akan tenang terus. Umur berapapun juga saya percaya memang nanti saya yang ketiga saya akan sampaikan itu. Tapi saya percaya yang pasti nanti kita lain saudara. Saudara kalau selama ini muram, murung, tapi karena sudah banyak memikirkan di atas, saya akan penuh dengan senyum. Coba lihat kiri kanan, ada senyum enggak? Oh suami istri boleh ya, ayo senyum. Saudara inilah di dalam Tuhan, kita banyak. Karena apa? Pikiran kita enggak dipenuhi dengan segala persoalan masalah dunia, tapi kita memikirnya di atas. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir saudara. Yang ketiga yang terakhir, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita akan baca bersama-sama. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah ini saudara, ya enggak tawar hati. Mari kita baca bersama, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami 17 kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Jadi saudara, yang pertama kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Hanya melakukan. Yang kedua dengan segenap pikiran kita memikirkan yang di atas, jangan yang di bumi. Tapi yang ketiga yang Tuhan mau. Saudara, saya mau beritahukan bagi saudara. Kita debu kembali menjadi tanah seperti semula. Manusia terdiri dari darah dan daging. Saudara, memang usia terus semakin bertambah. Saya juga ternyata sekarang udah kepala 6, saudara. Wow. Dan memang nanti kira-kira 7 tahun lagi, kalau saya ke Medan, saya udah dipanggil Napi Tubulu. Paul Napi Tubulu, begitu kira-kira. Jadi bukan Wijaya lagi. Karena umurnya sudah 70. 7 tahun lagi, saudara. Memang kalau nggak salah orang sana bilang orang Batak itu kalau Napi Tubulu itu 70 ya, betul ya? Ada orang Batak di sini? Pasti ada lah ya. 70, saudara. Sampai usia bertambah. Ini mau nggak mau kita harus tahu itu. Memang sekarang orang berupaya dengan anti aging, anti apa, pokoknya mengurangi penuaan dan lain sebagainya. Go ahead, silahkan aja. Tapi yang pasti saudara, saya pun juga merasakan dengan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berbeda. Secara lahiriah kita memang makin merosot. Mau nggak mau saudara, saya katakan. Kita terdiri dari darah dan daging. Ini memang merosot. Tetapi rahasia yang harus saudara pegang dan tahu. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 ini tadi saudara. Jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati. Meskipun manusia lahiriah ini semakin merosot, manusia lahiriah ini di dalam bahasa Inggrisnya outward man. Tapi yang pasti saudara, yang harus kita perbaharui terus, yaitu manusia batiniah, inward man. Manusia batiniah, manusia rohani, the man of God ini yang harus terus semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa saat manusia batiniah ini diperbarui dari hari ke hari semakin kuat, maka Yesaya 40:31 terjadi. Kita berjalan, kita berlari, tidak jangan letih lesu, tapi kita akan seperti Raja Wali. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan semakin kuat dan semakin lemah, saudara. Amin.
Amin. Orang dari Pematang Siantar berkata, Margogo. Ada orang Batak sini nggak? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau gitu orang, oh Bapak, Bapak ya, Margogo. Margogo itu artinya, be strong, jadi kuat. Saudara, kenapa kita bisa kuat? Bukan lahiriah yang kuat, bukan outward man, tapi inward man-nya jadi kuat. Roh kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Saudara, memang usia saya sekarang udah kepala 6, saudara. Memang saya rasakan, ya nggak tahu lah. Tapi kira-kira dengan 20 tahun yang lalu kalau saya khotbah, rasanya masih oke lah. Tapi nafasnya udah agak berkurang, saudara. Agak pendek lah begitu. Saudara, kalau orang Jawa bilang apa? Orang Jawa bilang apa? Kuat itu apa? Rusuh. Rusuh. Wah itu saudara. Jadi kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang mau semakin kuat dalam Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Jangan lemah. Jangan kita manusia lahiriah, outward kita lemah. Tapi manusia batin ya udahlah. Mau apa lagi? Memang udah tua. No. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu ini yang membuat saudara akan berlari, berjalan, tidak akan menjadi lesu, tidak akan menjadi lelah. Sudah berapa menit lagi Pak? Tolong boleh ditunjukkan, nggak kelihatan itu? 5 menit, oke 5 menit selesai. Saudara, inward man kita harus semakin kuat. Saya ada gambarannya begini saudara. Boleh dilihat sini. Nah ini saudara. Jadi ini satu, siluet ya namanya saudara. Memang kalau tapi saya berdoa nggak ada yang pakai tongkat lah di sini. Saya lihat nggak ada tadi ya saudara. Saya juga nggak mau pakai tongkat seperti ini saudara. Tapi saya tahu manusia batin ya, lahiriah ini makin merosot. Namun manusia batin ya akan terus semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita akan menjadi semakin kuat manusia batiniah kita, yaitu apa saudara? Ini yang penting. Arahkan segala yang ada dalam kehidupan ini, dalam iman pada perkara yang mulia yang tidak kelihatan. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dan hidup kekal bersama dengan Bapa di dalam surga. Amin. Jadi yang ketiga apa? Arahkan segala yang ada di dalam hidup ini pada apa saudara? Dalam iman pada perkara yang mulia yang tidak kelihatan, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan kita akan hidup kekal bersama Bapa di dalam surga. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, saya memberikan gambaran. Saudara, kehidupan kita sejak saudara percaya Yesus, maka roh kita dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Yang upah dosa dalam maut kebinasaan, itu kalau tidak percaya, semuanya turun dan mati. Tapi sejak percaya Yesus, maka ada inward man. Manusia batiniah. Saudara bisa bayangkan ini, manusia batiniah ini harus naik. Manusia lahiriah jalan terus. Makin merosot. Tapi manusia batiniah, inward man harus semakin kuat. Dan saudara, pada saat inward man saudara naik terus, maka di saat itulah ada mujizat terjadi. Ada kuasa Allah dinyatakan. Dan saudara, memang inward man, manusia batinnya, rohani. Di dalam Timotius dikatakan the man of God. Saya katakan the man of heaven. Ini yang harus naik terus. Kalau saudara usia makin bertambah, tentunya usia kita tambah. 2017 usia kita tambah. Makin merosot. Tapi manusia batinnya harus naik. Jangan ikuti terus. Kalau sudah ngikutin terus, manusia batinnya mikirkan hanya perkara-perkara dunia. Ini lemah terus, nggak ada apa-apa. Tapi ini harus kuat saudara. Dan saat ini saudara mulai naik terus. Saya percaya pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya, tinggal ini diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita naik bersama dengan dia selama-lamanya. Amin. Finally, ada pesan profetik yang saya dapatkan pada waktu saya melayani di Manado. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan katakan apa? My power, might, and strength be with you to achieve my destiny. Kuasa, kemampuan, keperkasaan Tuhan berikan bagi setiap saudara dan saya, menyertai kita untuk kita sampai pada tujuan itu, hidup bersama dengan Bapa kekal selama-lamanya.
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh ya Ramasyandara. Oh haleluya Ramasyandara. Kita undang Roh Kudus saat ini mengurapi kita semuanya, memampukan kita semuanya untuk kita menangkap, menerima pesan-pesan Tuhan hari-hari ini. Uratakala bala 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 basyandara bala bala basyandara bakura la bala bala basyandara. Oh Yesus, 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 Yesus. Uratakala la basyandara bala 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 basyandara. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah sekarang. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di dalam. Curahkan Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dalam Roh-Mu. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Iralabaya-lalabalabayu. Mari sembah Tuhan. Iralabaya. Iralamandalabayo. Iralabaya. Jesus, Jesus. Uralabaya. Jesus, Jesus. Saudara yang merindukan ada satu pengurapan yang baru dari Tuhan yang memasuki 2017. Ada kekuatan yang baru. Dan saya tahu inilah saatnya saudara kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang mau didoakan untuk menerima pengurapan dari Tuhan, saudara boleh maju ke depan.
Saya tahu saat inilah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Allah dinyatakan. Mari saya mengundang saudara boleh maju ke depan. Urapi anak-anakmu ini semua Tuhan. Curahkan rohmu Tuhan Yesus. Curahkan rohmu saat ini Tuhan. Curahkan rohmu. Curahkan rohmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anak penuhi. Penuhi dengan pengurapan yang baru. Urapan yang baru. Anggur yang baru. Jesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kelepasan terjadi. Kesembuhan terjadi.